infrastruktur sebuah negara itu apabila melemah, maka perekonomian sebuah negara itu berjalan tidak efisien. Itu dari bawahnya itu. Terus yang kedua akan berdampak kepada investasi yang akan masuk kepada negara kita. Mobilisasi yang dikeluarkan, contohnya mungkin di perusahaan A gitu, setelah dia mendistribusikan produknya, maka dari pengeluarannya itu 16% itu masuk kepada mobilisasi, masuk kepada logistik. Seharusnya negara yang maju atau negara yang menuju menjadi negara maju itu untuk mobilisasinya itu di bawah 10%. Itu seperti itu. Artinya kebijakan pemerintah di negara kita itu sangat bijak sekali. Tatkala menggenjot infrastruktur kan gitu ya, gitu. Dikembangkan walaupun saat ini ada pandemi COVID. Akan tetapi yang perlu diketahui dan diprioritaskan itu yang infrastruktur di bidang apa, kan gitu. Nah di sini mungkin saya waktu 5 menit ya, Balita ya, untuk menjelaskannya. Yang pertama saat ini adalah infrastruktur ketahanan pangan, begitu. Jadi yang pertama yang harus prioritas itu adalah infrastruktur ketahanan pangan. Kenapa? Karena pada saat pandemi COVID semua negara itu pasti butuh pangan. Dan gitu. Terus infrastruktur ketahanan pangan itu di bidang apa saja? Jadi contohnya seperti lumbung padi, irigasi, terus padat karya pertanian dan lain-lain. Itu perlu dibangun kembali supaya produktif. Gitu. Kenapa? Karena pada saat pandemi dengan berbagai macam kebijakan itu yang mana kita aktivitasnya itu dibatasi ya, dengan sebuah satgas COVID ya, yang ada PPKM, ada PSBB dan lain-lain kemarin, maka infrastruktur yang paling prioritas saat ini adalah di bidang ketahanan pangan. Yang paling urgent juga ya? Iya. Jadi infrastruktur ini bukan cuma jalan, bukan. Mindset kita kayak pembangunan. Gitu. Baik. Ternyata ketahanan pangan juga itu infrastruktur. Baik. Itu pengetahuan yang baru nih. Untuk sebuah negara, untuk sebuah bangsa, ketahanan pangan ini termasuk infrastruktur. Begitu. Karena kan kita bicarakan situasi dan kondisi di negara kita. Terus yang kedua adalah infrastruktur penunjang di bidang telekomunikasi. Dengan adanya pandemi COVID, kita bertatap muka ini kan terbatas, sehingga muncul webinar gitu kan ya, Zoom kan gitu. Terus ada work from home, kan gitu. Jadi kerjanya dari rumah, gitu, dirumahkan dan sebagainya. Itu juga bagian daripada infrastruktur. Begitu. Dan itu harus diprioritaskan, kayak anak sekolah SD ya, nggak boleh tatap muka itu, kan gitu. Laporan-laporannya. Jadi infrastruktur itu harus prioritas, harus disecepatkan mungkin demi keberlangsungannya daripada pembangunan SDM negara kita. Itu adalah infrastruktur tentang pola hidup yang bersih dan sehat. Kenapa? Karena pandemi COVID dituntut untuk bersih, 3M, 3T, dan sejenisnya, dan fasilitas kesehatan. Ini harus prioritas. Gitu. Terus yang keempat adalah infrastruktur penunjang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Begitu. Itu juga harus diprioritaskan saat ini. Jadi itu yang saya sampaikan tentang kebijakan-kebijakan. Kenapa kita perlu mendukung program-program infrastruktur selain pembangunan dan sebagainya? Ada 4 hal tadi yang harus diprioritaskan.
judulnya infrastruktur yang seperti Mbak bilang seakan-akan itu adalah mengarah kepada pembangunan, jalan tol dan sebagainya. Tapi memang pada saat dikonotasikan infrastruktur itu mungkin ketahanan ya Pak ya. Jadi pada saat ini pandemi pastinya ketahanan apa yang pas untuk pandemi saat ini. Memang saya ini bukan artis saja Mbak, kebetulan saya pelaku juga nih Pak untuk infrastruktur yang sebenarnya waktu itu kita ngerjakan di Tol Medan sebelum COVID-19 itu Tol Medan Tebing itu dibuat di daerah kampung halaman saya, tuh saya juga kontraktornya salah satunya kita nimbun dan akhirnya dulunya dari mulai Medan ke Tebing itu mungkin jauh jaraknya, dengan adanya tol jadi 2 jam. Wah, dulunya 5 jam jadi 2 jam. Pemangkasan waktu ya? Iya, nah itu menarik sekali. Nah setelah ada COVID, jadi bermanfaat juga buat masyarakat di sekitar. Memang pada saat itu ada pro dan kontra, Mbak. Bagaimana dengan pedagang kecil yang di sekitarnya, gitu kan? Tapi akhirnya setelah tol jadi 2 jam, ya menikmati juga mereka. Baru ngerasain manfaatnya. Jadi mungkin di tengah-tengah COVID jadi lebih lancar, perekonomian mungkin akan diharapkan akan tumbuh lebih cepat karena Medan dan Tebing sudah terkoneksi dengan baik gitu. Iya. Nah, di tengah-tengah pandemi ini Bapak benar, saat ini yang dibutuhkan adalah ketahanan pangan atau lebih tepatnya karena sesuai judul kita infrastruktur pangan. Betul. Nah, di mana-mana kita artis dan seluruhnya fokus kepada pertanian. Yang dulunya nggak suka pertanian, jadi berboyong-boyong tuh seneng dengan tani. Nah, itu ada positifnya. Dari halaman kita yang sempit, saya sendiri juga ikut menanam gitu, menanam cabai, menanam jadi dimanfaatkan lahan kecil. Akhirnya untuk kebutuhan dapur sendiri terpenuhi. Jadi akhirnya kita belajar lagi, ada hidroponik dan segala macamnya. Nah di sini memang tahap itu udah agak berlalu tuh Pak. Sekarang kita nih di masa-masa setelah kita udah mulai vaksin. Nah berharapnya setahun ke depan bagaimana pariwisata dan perekonomian UMKM dan lainnya bisa meningkat gitu. Itu pembahasan keempat tadi ya Pak Saiful. Terkaitan juga ya.